Nah, untuk admin juga harus lebih teliti untuk menginput ini ya, jadi nggak boleh asal-asalan ngikutin orang proyek. Biasanya dari semua project koordinator nih udah absen, udah masuk, nanti taruh ke admin untuk di input ke istilahnya ke hitungan ya, hitungan gajian mereka. Jadi harus teliti harinya berapa hari, lemburnya berapa jam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pejuang Karyawan. Di video kali ini saya mau sharing sekaligus berbagi form-form proyek yang sering saya pakai di kantor. Kebetulan kantor saya itu basicnya adalah kontraktor. Jadi di kategori video ini selain saya sharing tentang form-form HRD, saya juga akan sharing form-form yang sering saya pakai di proyek kantor tempat saya. Soalnya banyak teman-teman yang baru nyemplung di dunia proyek pada request untuk membahas tentang form-form proyek itu, contohnya seperti apa dan bagaimana formatnya. Jadi sekalian saja saya share di kategori video ini. Perlu diingat teman-teman, ini adalah contoh form yang saya pakai di perusahaan saya. Jadi saya tidak mewajibkan kalian memakai form ini. Soalnya setiap perusahaan pasti berbeda-beda proyeknya dan aturan mainnya. Jadi kalian tinggal menyesuaikan dengan kebutuhan saja. Oke, sebelum melanjutkan ke pembahasan inti, alangkah baiknya teman-teman bisa melihat di playlist saya tentang alamat penipuan lowongan kerja via WA dan email. Ini saya merekomendasikan untuk teman-teman yang baru lulus sekolah dan masih mencari pekerjaan. Di sini ada kategori alamat penipuan lowongan kerja yang bisa kalian tonton supaya tidak tertipu. Di sini ada 85 video yang sudah saya upload dari berbagai macam model-model undangan interview palsu ya, dari berbagai PT-PT besar yang ada di Jabodetabek, tapi kebanyakan itu dari Bekasi ya. Kalian bisa cek saja di sini. Kalian juga bisa melihat playlist atau kategori yang lainnya yang mungkin bermanfaat juga. Oke, kita lanjut. Untuk form kali ini saya mau sharing tentang form absensi karyawan proyek. Nah, ini form absensi yang sering saya pakai, yang biasa saya berikan ke admin proyek ya. Contohnya seperti ini. Ini biasanya yang pakai itu admin proyek. Setiap proyek A, B, C pasti ada ya adminnya. Jadi ketika admin baru, proyek baru itu tanya ada format enggak Pak? Ya ada, ini acuannya seperti ini ya. Jadi buat teman-teman mungkin yang sudah pengalaman tahu lah formatnya seperti apa. Tapi kalau yang baru nyemplung di dunia proyek, apalagi di bagian admin atau engineer yang lain masih pemula, pasti bingung formatnya itu seperti apa. Ya, sebenarnya sih simple teman-teman ya. Apalagi kalau format seperti ini biasa dipakai untuk teknisi atau tukang harian. Biasanya kan kalau tukang harian itu dibayar per hari ya, jadi menyesuaikan dengan mereka masuknya itu berapa hari. Di formatnya seperti ini sangat simpel teman-teman, tinggal dikasih tulisan absensi karyawan proyek, proyeknya itu proyek apa ya, terserah kalian, tergantung proyeknya ya. Kemudian periodenya, biasanya kalau untuk tukang itu sepengalaman saya, sepengetahuan saya itu dibayar setiap 2 minggu sekali. Jadi semua periodenya itu awal bulan nih, tanggal 1 sampai tanggal 14 atau 15. Biasanya sih 14, kemudian dihitung baru tanggal 15 sampai 2 minggu kemudian. Nah seperti itu teman-teman, tinggal ditulis saja. Seumpama periode pertama baru masuk proyek itu tanggal 1 sampai tanggal 14, ditulis saja 1 Juli sampai dengan 14 Juli 2021, periode 1 gitu ya. Itu gajian pertama 2 mingguan. Kemudian namanya, nah ini nama tukangnya, ini tukangnya satu persatu ya. Contoh si Sutarman, nah ini namanya Sutarman. Kemudian jabatannya itu apa? Jabatan itu kayak skillnya lah, kalau di proyek bisa diganti kalian skill gitu kan. Kalau seumpama dia hariannya sebagai supervisor ya boleh lah supervisor, tapi kebanyakan jabatan atau skillnya itu diisi tukang atau teknisi gitu ya. Ada juga kalau seumpama dia helper ya ditulis helper seperti itu. Kemudian di kolom-kolomnya ini ada nomor, hari, tanggal, waktu. Waktu itu kayak dia masuk jam berapa, keluar ya, misalnya keluar
keluar jam berapa, pulangnya ya. Biasanya sih kalau tukang itu hitungannya kalau saya ya dari jam 8 sampai jam 4 gitu ya, biasanya itu seringnya yang di proyek saya seperti itu. Kemudian lebih dari jam 4 ya dihitung lembur gitu kan. Contoh seumpama hari Senin, nah ini kan tanggal berapa, kemudian masuk jam 8 pulangnya jam 4, berarti tidak ada lembur. Ini tanda tangannya biasanya terserah itu admin boleh, tapi biasanya itu project control ya, project control atau project koordinator atau supervisornya ini menyetujui, oh bener nih jam 4 dia pulang. Kalau ada lembur biasanya ya di ACC juga, tergantung yang di lapangan itu siapa. Kemudian di sini ada keterangan itu biasanya isinya itu kalau mereka lembur itu mengerjakan apa. Sumpama mereka lembur sampai jam 10 mengerjakan pengelasan atau mengerjakan istilahnya nurunin muatan ya, kalau ada material datang itu sampai malam biasanya ya. Ini diberikan keterangan di sini. Ini harus ada persetujuan dari site engineer itu siapa penanggung jawabnya. Jadi kebanyakan itu yang bikin jebol kosnya itu tidak ada persetujuan, jadi asal lembur, jadi nggak ada yang ngontrol, asal lembur akhirnya kosnya bengkak. Biasanya sih kalau saya ngomel-ngomelnya di situ ya, atau ini lembur apa gitu ya, padahal tidak ada perintah untuk lembur. Nah di situ harus lebih teliti, apalagi kalau di lapangan kan kadang kondisional lah ya, kadang tukang itu lebih ngeri juga gitu kan. Nah maka dari itu untuk teman-teman yang di lapangan ya, kalau bisa saran saya lebih tegas ya, bukannya tegas itu sebagai bos atau gimana, biar sama-sama enak. Dari kantor itu kosnya biar nggak bengkak, dari sisi pekerjaan juga sesuai dengan schedule-nya. Jadi seperti itulah. Jadi jangan istilahnya kucing-kucingan cari untung sendiri. Biasanya ya minta maaf untuk beberapa oknum, seringnya yang saya temukan di proyek saya itu ada yang seperti itu. Biasanya langsung saya keluarkan teman-teman. Kalau di kasus saya biasanya sih ada yang nyolong-nyolong ya. Saya tuh biasanya ngelihat dari jamnya, ini kok ada yang ngikut-ngikut, ini kenapa, katanya ya istilahnya bener apa enggak, ternyata enggak bener, istilahnya cuma ngikut-ngikut aja. Kalau lebih bagusnya lagi itu sistemnya pakai fingerprint, itu lebih bagus lagi. Cuman kalau proyeknya banyak kan makan kos juga yang enggak efisien, tapi itu tergantung dari kebijakan perusahaan masing-masing. Intinya seperti itu saja sih. Nah untuk admin juga harus lebih teliti untuk menginput ini ya, jadi nggak boleh asal-asalan ngikutin orang proyek. Biasanya dari semua project koordinator nih udah absen, udah masuk, nanti taruh ke admin untuk di input ke istilahnya ke hitungan ya, hitungan gajian mereka. Jadi harus teliti harinya berapa hari, lemburnya berapa jam itu. Nah biasanya hitungan macam-macam ya. Kalau di saya itu kalau tukang, bukan tukang, teknisi atau harian itu ada uang makan itu setelah jam 8 malam itu baru ada tambahan uang makan. Tapi kalau sebelum itu ya cuma dihitung lembur saja ya, tidak ada uang makan. Biasanya kalau lembur itu berdasarkan approval dari site engineer ya. Kalau ada berarti sampai jam 8 lebih, jam 9, jam 10 malam itu nanti ada uang makannya. Nah biasanya ada oknum tertentu yang nyolong-nyolong biar dapat tambahan dari uang makan itu. Nah itu bahaya itu, jadi harus waspada. Nah ini formatnya seperti ini ya, simple ya. Ini sering digunakan buat kalian yang bingung admin ya, terutama ya seperti ini saja. Kemudian di bawahnya dibuat oleh siapa, biasanya dibuatnya itu kalau admin sudah terbiasa ya admin di sini. Kemudian disetujui oleh, biasanya ini yang menyetujui itu ya yang di lapangan itu supervisor, project engineer, project koordinator dan lain sebagainya. Kemudian di sini terakhir adalah HRDGA buat penggajiannya ya. Jadi seperti itu teman-teman. Kalau formatnya di print, formatnya ya seperti ini hasilnya ya. Nah tinggal di print saja A4. Jadi biasanya sih kalau semua dihitung 14 hari ya segini ya. Nah ini nanti di checklist atau di tanda ini sudah periode 1. Nah kemudian masuk periode 2 di checklist lagi seperti itu dan seterusnya teman-teman. Oke, mungkin bukan review, sharing form absensi karyawan proyek atau buat harian
ini saja teman-teman. Kalau cuma ada perbedaan ya mungkin perbedaannya sedikit-sedikit saja ya. Kalau kalian pengen download silahkan download, linknya nanti ada di deskripsi. Kalian bisa download, kalian bisa rubah sesuai dengan kebutuhan kalian di lapangan. Oke, semoga review atau sharing saya kali ini bermanfaat untuk teman-teman proyek sekalian. Semoga proyeknya juga lancar ya. Jangan lupa tonton video saya yang lainnya, terutama untuk yang di proyek. Di sini saya juga ada sharing-sharing ya. Di sharing kategori ini sharing HRD atau enggak saya lupa di kategori mana. Pokoknya di sini, kalau enggak di scroll aja di video. Di sini ada juga, saya juga sharing-sharing ya. Kalian scroll saja, saya lupa itu kategori apa ya. Semoga itulah. Oke, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar atau request silahkan DM saya kayak teman-teman yang lainnya ya. Pada DM saya menanyakan hal-hal yang krusial yang di luar video saya, biasanya belum saya review, biasanya ditanyakan nanti saya review. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi mungkin seperti itu saja teman-teman, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.